Mengharapkan kalau kita memuji Tuhan, kita juga sangat exciting, lebih lagi daripada main game ya, karena kita mau memuji Tuhan yang mengatur hidup kita, yang memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kita. Nah, oke, mari kita memuji nama Tuhan untuk memulai rangkaian daripada ibadah ini. Kita mau memuji dengan sukacita, kalau perlu berdiri, tepuk tangan, menari, karena pujian ini mengatakan bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti kau menari. Yo, bila roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti kau menari. Say, bila roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Lebih semangat lagi. Allah ada di dalam, bukan menari seperti kau menari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari seperti kau menari. Bukan menari seperti kau menari. Nah, kalau adik-adik tadi sudah menari, mungkin saat ini Tuhan tersenyum buat kita. Berterima kasih kita ya, diberi semangat untuk masih bisa memuji nama Tuhan. Kita sudah mengagungkan namanya. Berikutnya kita akan mendengar firman. Kak Christine akan membawa kita untuk lebih dalam menyembah sebelum masuk firman. Silakan Kak Christine. Hari ini bangsa Indonesia sedang berduka. 53 pahlawan yang menjaga laut Indonesia dipanggil Tuhan. Kita mengucap syukur Indonesia punya pahlawan yang luar biasa. Mereka orang-orang hebat. Kadang dalam hidup ini ada hal baik, ada hal sukacita, ada juga berita duka cita. Semua diizinkan Tuhan. Semua diizinkan Tuhan untuk kebaikan buat kita semua. Teman-teman, kalau saat ini kita masih dalam perlindungan Tuhan, masih dalam kondisi yang baik, kita mengucap syukur. Kita berikan hati kita,
Bapa, aku mengucap syukur untuk keberadaanku saat ini, untuk orang-orang di sekitarku, untuk orang tua, untuk sekolahku, untuk gerejaku, untuk kotaku, untuk bangsaku. Biarlah ucapan syukur itu melimpah dalam hati kita. Kakak mau kita adik-adik, hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Tuhan itu gembala kita. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Dia tempat perlindungan kita. Dia kubu pertahanan kita. Dia perisai buat kita. Kita akan nyanyikan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Kita siapkan hati kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku akan hilang sepanjang masa. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami punya gembala Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memelihara kami, bahkan ketika kami punya masalah, kami dalam lembah kekelaman, Engkau memberikan kami jalan keluar, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terimalah segala pujian, hormat kami, dan pengagungan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Kak Semi. Shalom. Ya,
Kalau kemarin kakak ada, sebentar. Oke. Kemarin kita sudah ketemu di guru-guru, sekarang kita ketemu di Tunas. Tunas ini umur berapa ya? SMP ya? Kelas 5 SD sampai SMP, Kak. 5 SD sampai SMP. Oke. Waktu saya dikasih temanya Tuhan adalah gembalaku, terus terpikirkan tentang masalah. Tadi kan Kak Christine bilang, ada masalah. Kira-kira masalahnya anak-anak ini apa ya? Ulangan kali ya? Gitu ya. Oke, kita langsung aja. Saya akan share di PowerPoint saya. Saya sudah siapkan sih. Oke. Bentar. Oke, tentang gembala yang baik. Ya, tadi kan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan seperti apa sih gembala yang baik? Yuk kita baca Yohanes 10 ayat 11. Ya, udah ditulis sih di situ. Nah, adik-adik bisa baca, yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Ini yang berbicara siapa sih sebenarnya? Ya, Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 10 ayat 11 itu yang berbicara Yesus sendiri. Tuhan berbicara bahwa akulah gembala yang baik. Pertanyaannya sekarang, ciri-cirinya gembala yang baik itu apa? Kan gitu ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 10, nanti akan ada lanjutannya, banyak sekali. Ini waktu saya berapa? 2 jam ya? 2 jam ya? Oke. Saya sudah siapkan banyak sebenarnya. Oke, kita akan mulai masuk yang pertama. Seorang gembala yang baik, sebelum kita lihat seperti apa nanti tindakan Tuhan, kita harus kenal dulu gembala kita. Gembala yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama, gembala itu harus dikenal dombanya. Seorang gembala itu harus dikenal dombanya. Yuk kita baca Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Berarti yang didengarkan domba itu apa? Suara gembalanya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Oke, stop dulu. Artinya gembala itu tahu satu demi satu dombanya. Ya, sering kita lihat ya. Kakak sih sering lihat itu ada kayak tuan yang punya anjing gitu yang namanya satu-satu dia panggil gitu, dia dengar gitu ya. Asik banget. Nah, gembala kita, Tuhan kita itu mengenal kita satu-satu. Firman Tuhan katakan gini, betapa ajaib dan dahsyatnya perbuatan Tuhan. Dia itu mengenal kita sejak dari dalam kandungan. Amin. Luar biasa. Tuhan itu kenal kita satu-satu, teman-teman. Jadi, gembala dikenal oleh dombanya. Jadi, bukan hanya dari sisi Tuhannya yang kenal dombanya, tapi nanti ujung-ujungnya adalah Tuhan atau gembala itu harus dikenal oleh dombanya. Tidak bisa terlepas, yang namanya gembala itu tidak bisa lepas dengan domba. Demikian juga domba dengan gembala. Oke, ayat keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka apa? Mengenal suaranya. Domba itu harus kenal suaranya. Tuannya. Domba itu harus kenal suara gembalanya. Seorang gembala yang baik harus dikenal suaranya oleh domba-dombanya. Oleh siapa? Kita semua. Kakak akan tunjukkan satu video, bagus sekali. Oke, kita akan lihat sebentar. Ini orang lain ya, orang lain, bukan gembala. Dia manggil domba-domba itu. Ini orang kedua.
Enggak direken. Karena dia bukan gembalanya. Ini orang ketiga. Enggak dirohkan. Cuek itu. Dombanya cuek. Nah, ini sekarang nih. Giliran nih. Gembala. Cara manggilnya juga beda nih. Nah, mulai bereaksi nih. Domba-dombanya. Lihat yang terjadi. Oh my God. Oh my God. These birds are birds. Oh my God, this is amazing. Lihat, luar biasa. Langsung ngurubuti. Tuhan adalah gembalaku. Oke. Kembali lagi yang tadi. Seorang gembala, orang lain memanggil dengan mungkin jika. Sama, manggilnya sama. Tapi ternyata mereka domba-domba itu tidak mendengarkan. Jadi gembala dan domba itu punya hubungan, punya chemistry. Seorang gembala yang baik harus dikenal benar-benar sama dombanya. Dan dombanya harus kenal benar dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lihat, begitu gembala yang asli tadi bilang, modelnya kayak gitu, aku nggak bisa niru kan. Itu domba-dombanya itu langsung respon gitu. Nah, sebenarnya Tuhan inginkan hal yang sama. Teman-teman, adik-adik yang teens ini, yang tunas ini, yuk, Tuhan pengen kita ini juga dengar suara gembala kita. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ini masih tahap pertama ya. Bagian pertama ya. Ada banyak bagian. Ada 4 mungkin. Kalau nggak salah. Oke, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Seorang gembala harus dikenal suaranya oleh dombanya. Nah, masalahnya sekarang gini. Masalahnya banyak domba yang nakal. Banyak domba yang dablek. Banyak domba yang tidak kenal suara gembalanya. Oke, kita akan lihat. Apa sih yang mau Tuhan katakan tentang kita? Loh, kok ini lagi? Oke, sebentar. Maaf, baterainya habis. Oke. Apa yang dikatakan Tuhan tentang yang harus kita dengar? Apa yang harus kita dengar? Yang pertama, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman? Ya, sekarang ini lagi zamannya, sudah 1 tahun ini teman-teman, adik-adik yang sekolah, kita semua dibekali dengan yang namanya komputer, handphone, bahkan kita belajar pun sekarang ya daring, ya pakai daring. Nah, itu beresiko banget. Ada kesempatan, banyak kesempatan untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Kesempatan kita untuk membuka hal-hal yang tidak benar. Selagi kita belajar, selagi guru-gurunya ngajar, kita lagi browsing kemana-mana, bisa lihat video dan sebagainya. Firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Kelakuannya bersih artinya hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Ini yang mau Tuhan katakan. Ini yang harusnya kita dengar sebagai domba-dombanya. Dengan menjaga dengan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan banyak berbicara tentang kekudusan, bagaimana anak-anak muda hidup. Ini penting sekali. Kita harus punya dasar yang seperti ini. Teman-teman, kejujuran di dalam sekolah, saat kita ujian pun, apalagi kalau kayak gini, bebas di rumah, bisa buka-buka buku. Saya ngajarkan anak-anak saya punya 2 anak, yang satu SMA kelas 2, yang satunya masih kelas 1 SD. Itu untuk ngerjakan dengan jujur. Tidak boleh open book gitu, meskipun ada kesempatan. Jadi ini kejujuran yang harus dibangun dari awal. Nah, gimana mereka bisa seperti itu, takut akan Tuhan? Ini dengan sesuai dengan firman. Untuk itu tidak boleh tidak,
teman-teman yang ada di sini semua, tidak boleh tidak kita tidak membaca firman Tuhan. Di sini saya rasa kakak-kakak membagikan setiap hari ya firman Tuhan, betul ya? Betul ya Kak ya? Setiap hari share firman Tuhan ya, by online gitu. Catatan-catatan renungan harian gitu. Ya, atau mungkin teman-teman yang di sini bisa baca. Ya, bisa baca tiap hari minimal lah minimal satu pasal. Kalau saya mendisiplin saya pribadi, saya baca 5 pasal, anak saya mungkin ya 3 pasal gitu. Karena sekolahnya juga mengajurkan itu. Jadi yang pertama, yang kita harus dengar dari Tuhan, kita harus menjaga kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu wajib, itu dasarnya. Yang kedua yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Ini berbicara soal pergaulan kita. Kalau saya ngomong masalahnya anak-anak ini apa sih sebenarnya? Apakah masalah keuangan? Enggak pernah mikir kapan bayar sekolah gitu kan, enggak mikir. Yang mikir kan papa mama gitu ya. Bayar listrik, bayar apa? Wifi, bayar tagihan-tagihan apapun, yang mikir mama papa. Tapi masalahnya anak muda ya sekitar ini, pergaulan. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini tidak hanya berbicara soal anak-anak muda sebenarnya. Kita pun yang sudah kerja pun, kalau lingkungan kita kerja caranya cara dunia, itu kita jadi ikut-ikutan cara dunia. Padahal firman Tuhan, kita ini dikuduskan, dipisahkan untuk menjadi terang. Nah, adik-adik gimana nih pergaulannya? Jangan-jangan pergaulan kita mungkin lewat handphone, lewat Zoom juga, mungkin pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Kumpulannya suka ngomong kotor, suka ngomongin sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak kudus. Ini hati-hati. Hati-hati di dalam pergaulan kita. Kita tidak membatasi teman-teman kita, tetapi untuk menjadi seorang sahabat atau memang dalam komunitas yang lebih dekat lagi, kita harus memilah mana komunitas yang bisa membangun hidup kita, mana komunitas ataupun pergaulan yang membangun kita menjadi cinta akan Tuhan, itu kita harus memilih. Jangan biarkan semua teman, ya kalau saudara, sekali lagi gini, pergaulan yang buruk, kebiasaan yang buruk itu lebih cepat ke transfer ke kita daripada perbuatan yang baik. Betul apa? Betul. Ya, suatu saat saya mau saksi nih, waktu saya muda, sekarang pun ya masih muda ya. Waktu saya masih kecilnya seberapa ya, gitu ya. Waktu sekolah. Saya itu kumpulannya sama anak-anak yang suka ngerokok. Saya bukan perokok, tapi waktu itu saya kumpulnya sama teman-teman yang suka ngerokok. Saya lihat mereka, kalau ngerokok itu keren ya. Kalau ngerokok itu keren ya. Akhirnya nyoba. Ya akhirnya terus terbawa bahwa kalau kumpul harus merokok dan sebagainya. Ini masalah yang ya sekarang sudah enggak. Itu waktu kakak masih sekolah. Itu sekitar 26 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu. Ya pokoknya yang masih muda lah. Masih saya waktu itu masih imut-imut. Ya, atau lucu-lucunya saya gitu ya. Nah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sesuatu hal yang buruk itu lebih cepat mempengaruhi kita daripada sesuatu yang baik. Betul sekali ini. Kita akan lebih mudah berbuat dosa. Kenapa? Dosa itu nyaman. Dosa itu enak. Kedagingan itu enak sekali. Tapi untuk kebiasaan yang baik itu harus disiplin. Membaca firman Tuhan seperti yang poin pertama tadi, itu harga yang harus dibayar benar-benar luar biasa. Harus bangun pagi, baca firman Tuhan saat teduh. Kalian sudah lakukan belum? Baca firman minimal 1 hari 1 pasal aja. Jangan 1 ayat ya, kebangetan kalau 1 ayat. 1 pasal saja. Ya, tapi kalau 1 pasalnya Mazmur 119, teler juga ya. Oke. Emang nggak boleh ya Kak, kalau kita bergaul dengan hura-hura menghidupkan itu? Bukannya nggak boleh, ada pertanggungjawaban. Yuk kita buka di Pengkhotbah 11 ayat 11 ayat 9. Dikatakan gini,
Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangkan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ingat, nanti waktu ada penghakiman, kita ini akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Wahyu 20 ayat 12. Setiap manusia akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Kalau pergaulan kita adalah pergaulan yang buruk, dengarkan ini teman-teman, maka hal-hal yang buruklah yang akan kita lakukan. Narkoba. Dosa itu tidak tiba-tiba langsung berdosa loh teman-teman. Tidak langsung tiba-tiba kita jadi pendosa gitu enggak. Tapi pelan-pelan akan menguasai kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Puji Tuhan kalau hari ini kita ada di sini, kita dengar firman Tuhan. Dengar suara gembala kita. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ingat, apapun yang kita lakukan hari ini, kita ini akan mengalami yang namanya penghakiman. Nanti setelah kita meninggal, kita akan mengalami penghakiman. Siapa yang jadi hakim? Tuhan. Tuhan Yesus. Kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita ini baik, kalau perbuatan kita ini menyenangkan hati Tuhan, ya kita dapat kredit dari Tuhan. Kita akan masuk ke dalam yang namanya langit baru dan bumi yang baru. Kita harus dengar gembala kita berkata apa. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada akibat yang akan kita terima. Mungkin bukan hari ini, tetapi besok nanti di kekekalan kita. Kita akan ada di mana? Di kematian kekal atau kehidupan yang kekal. Pilihan ada di tangan kalian. Untuk itu, jangan bergaul dengan orang-orang yang sesat, yang jahat. Mazmur 1 berkata gini, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam apa? Kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalannya siapa? Jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam kok lupa saya ya. Yuk kita baca aja Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini hati-hati benar. Firman Tuhan itu dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, semua itu matching gitu. Ada benang merahnya. Kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang seperti itu. Oke, kita harus dengar-dengaran ya sama gembala kita. Yang ketiga, Tuhan itu lagi pengen apa sih kepada anak-anak muda ini? Jeng-jeng. Oke, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oh, luar biasa. Ini partisipasinya berapa ini yang ikut? 36 orang loh, luar biasa. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini luar biasa. Kita tadi sudah tidak mau bergabung dengan orang-orang yang jahat dan sebagainya. Tapi kita datang ke tempat ini. Ini yang Tuhan mau di anak-anak muda. Luar biasa. Kita harus, gembala yang baik itu harus dikenal dombanya. Dan gembala kita ini lagi ngomong kayak gini. Hai domba-domba, kita harus nuruti Tuhan kita. Anak-anak muda, yuk jaga hidup kita. Jaga pergaulan kita. Cari komunitas yang membuat kita semakin cinta akan Tuhan. Masuk dalam grup-grup pemuritan, grup-grup pengajaran yang membuat kita semakin cinta akan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap yang kedua. Gembala itu memberikan nyawanya.
Gembala itu memberikan nyawanya. Seorang gembala yang baik itu rela memberikan nyawanya. Kita baca ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan memilih domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Gembala yang baik itu care banget sama yang namanya dombanya. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya. Implikasinya apa? Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Sejatinya kita ini tidak layak. Tidak layak menerima kehidupan ini. Tanpa kehadiran Yesus di dunia, menyelamatkan setiap manusia. Kita tidak akan ada penghakiman, dan kita akan semua manusia akan jatuh di dalam neraka. Puji Tuhannya, Tuhan mau, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Memberikan nyawanya. Karya penebusan membuat kita punya kesempatan. Ini Tuhan kita yang luar biasa. Gembala yang baik itu, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan yang baik itu memberikan nyawanya buat kita, teman-teman. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada hari ini, mari bersyukur. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Keselamatan dibayar lunas. Kita ini dulunya adalah hamba dosa, tapi hari ini kita dibebaskan. Tuhan memberikan nyawanya. Serigala-serigala ini artinya bisa macam-macam, bisa pengajar yang palsu dan sebagainya. Tetapi kakak mau katakan bahwa Tuhan sudah berikan nyawanya untuk kita. Tinggal bagaimana kita menghidupi sekarang kasih anugerah. Kita ke surga itu bukan karena kita cuma mengaku percaya, tetapi ada tanggung jawab dari hidup kita. Mengisi keselamatan itu dengan benar. Anak-anak muda, mari isi hidup kita ini dengan benar. Sekolah yang benar. Jadi anak yang benar, taat sama orang tua. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan sebenarnya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, apa yang kita kerjakan hari ini? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan itu luar biasa. Kita ini mahal harganya. Kita ini mahal harga. Tuhan bukan nganggur loh turun ke dunia ini, bukan nganggur. Wah, biar ada cerita dan sebagainya. Enggak. Tuhan itu cinta sama kita. Amin. Tuhan, gembala yang baik itu memberikan nyawa. Oke, yang ketiga. Seorang gembala itu wajib memberi mereka makan. Domba-dombanya makan. Lihat, gembala ini membawa apa? Membawa domba-dombanya kemana? Ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1-3. Yuk, hafal semua? Kakak-kakak hafal? Kak Vina hafal? Kak Ferry hafal? Tidak boleh ngerpek. Oke. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Inilah pekerjaannya gembala. Memberi makan. Membimbing ke air yang tenang. Seorang gembala tadi apa? Berjalan di depan, memberi teladan. Untuk kita apa? Bisa mengikuti teladannya. Memberi makan. Rumput yang hijau ini berbicara soal firman Tuhan. Makanan rohani kita. Gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus, sudah memberikan kita makan. Tidak pernah jauh yang namanya dengan firman dan firman dan firman. Memberi kita makan ini dengan kebenaran yang setiap hari harus kita hidupi. Membawa ke air yang tenang. Ini loh, memberi kita makan. Kebenaran ini yang harus kita tahu.
tanpa ini kita ngomong soal bukan manusia secara fisik ya, makanan secara fisik ya, tetapi makanan secara rohani yang membuat kita bertumbuh. Ingat, waktu besok kita pulang ke sana itu kita yang pulang adalah manusia karakter kita yang akan pulang, yang akan kembali. Untuk itu Tuhan memberi kita makan. Makannya apa? Firman Tuhan. Kembali lagi kayak tadi, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan apa? Dengan melakukan kehendak Bapa, yaitu melakukan firman Tuhan. Memberi mereka makan. Gembala yang baik selalu menyediakan firman. Nah, sekarang tergantung kita nih, tergantung anak-anak muda, tergantung teman-teman ini. Mau enggak dikasih makan firman Tuhan? Wah, males Kak, baca firman tuh bosen, tulisannya kecil-kecil dan sebagainya. Mending baca novel, mending lihat YouTube, lihat YouTube. Mending lihat drakor. Lihat drakor itu rasanya bukan hanya anak-anak muda, rasanya guru-guru ini ya seneng. Ya, lebih banyak lihat drakor daripada baca firman. Yang melakukan bertobat. Oke. Tuhan memberi kita makan. Tuhan sudah sediakan perjanjian lama, perjanjian baru. Itu firman Tuhan, makanan kita, makanan manusia roh kita. Biar kita kuat untuk menghadapi apa yang menjadi bagian kita. Ya, memberi mereka makan, bukan memakan mereka. Ingat ya. Firman Tuhan katakan memberi makan, bukan memakan mereka. Nah, ini kalau saya sampaikan di pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala sidang, ya ini salah satu yang kena tampar ini, ya, gitu ya, gembala sidang. Jangan memakan domba-dombamu, tapi berilah mereka makan. Ya, tapi sekarang konteksnya adalah konteks bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala. Tuhan sudah berikan kita apa? Makanan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi setiap kebenaran. Nah, berikutnya adalah bagian yang terakhir. Bagian terakhir ya. Ini kakak cepat aja. Sampai jam 12 ya? Ya, Kak Vina? Iya, Kak. Ya. Ya, sampai jam 12. Oke, thank you. Terakhir, bagian terakhir, yang luar biasa. Ada penyertaan di masa-masa kita sulit. Nih, kalau kita lihat gambar ini ya. Kalau kita lihat gambar ini ya, sama gambar ini. Kalau dombanya ndablet, kalau dombanya nakal, seringkali mereka akan tersesat. Tetapi gembala yang baik selalu mencari dan menemukan. Kita banyak dengar sih gembala-gembala tentang kalau yang punya 100 domba, yang satu hilang, gembala itu maka dia akan mencari. Ya kayak gini nih, gembala ada penyertanya. Dia dicari dimanapun berada. Bahkan Mazmur 23 ayat 4-6 dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan janjikan penyertaan. Tuhan tidak janji gini, lek masuk Kristen itu soge. Lek masuk Kristen itu kaya. Kalau masuk Kristen itu semua dimudahkan. Enggak. Yang Tuhan janjikan, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Ingat, yang sangat menarik itu di bagian terakhir. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa sih sebenarnya? Tuhan beri damai sejahtera. Loh, di peperangan, di hadapan lawan kok kita masih bisa makan. Itu kalau bukan orang yang punya damai yang tingkat tinggi, tidak mungkin. Ini berbicara soal kebenaran yang terus kita makan tadi. Ingat, yang di ketiga memberi kita makan tadi. Ini loh, sampai di keadaan yang paling sulit pun, kita masih punya damai. Dan damai itu adalah damai yang benar. Damai sejahtera dari Tuhan. Gadamu dan tongkatmu. Nih, gada dan tongkat. Ini yang akan memimpin kita. Tuhan janjikan penyertaan sekalipun kita ada dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan hadir. Yang ini untuk mukul, ya, ini gada,
untuk mukul. Kalau orang-orang kalau ada yang nyerang domba-dombanya, kalau ini pengait ini untuk domba-domba yang dablek. Nah, seringkali tidak masuk ini, pakai ini nih tongkatnya nih. Penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah janjikan kelimpahan ya, kelimpahan dalam hal materi. Jangan sampai salah. Ini yang keren nih. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ini luar biasa. Gembala yang baik ini menyediakan hidangan bagi kita di hadapan. Itu berbicara soal apa sih? Makanan. Makanan firman Tuhan yang membuat kita damai. Di hadapan lawan loh, kita masih bisa makan. Ini berbicara soal kedamaian. Adik-adik, teman-teman, apa sih masalah kita? Ya mungkin kalian tidak menghadapi masalah ekonomi dalam hal-hal yang seperti ini. Tapi mungkin mama papa kita yang akan mengalami masalah kayak gitu. Banyak pabrik-pabrik, banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup. Tapi sekali lagi, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Itu bukan berbicara soal Tuhan memberikan berkat jasmani pemulihan rohani. Enggak. Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita. Ini yang seringkali disalahkan orang, disalahartikan orang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke, kelimpahan ini benar. Kelimpahan, perisos. Ya, dalam bahasa aslinya kelimpahan itu perisos. Tetapi hidup di sini, hidup yang kakak puterin ini, hidup di sini adalah hidup, bahasa aslinya adalah zoe. Yuk katakan zoe. Bukan bios. Kalau bios itu jasmani kita, tapi zoe. Zoe itu adalah kualitas hidup. Jadi Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini bukan berbicara soal berkat jasmani, bukan. Gembala yang baik itu membuat kualitas hidup domba-dombanya menjadi luar biasa. Ingat, makanan yang tadi, padang rumput itu berbicara soal firman Tuhan. Dan ingat juga, tadi saya sudah sampaikan bahwa menyediakan hidangan di hadapan lawan. Itu firman Tuhan yang membuat kita itu damai. Kelimpahan dalam segi kualitas manusianya. Oke, masalah kita apa ini anak-anak muda? Pergaulanmu yang rusak. Masalah kalian apa? Hubungan dengan orang tua. Yuk, makan kebenaran itu. Makan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Taatilah orang tuamu. Firman Tuhan ngomong apa? Jangan bergaul dengan orang-orang yang punya pergaulan yang buruk. Ini loh. Tuhan memberikan masalah kepada kita. Tuhan memberikan masalah kepada kita. Supaya kita ini mempunyai kualitas yang tinggi. Kejadian 1 ayat 26. Saya tidak akan jemu-jemu. Tidak akan keluar dari. Karena ini memang konteksnya. Kalau perjanjian lama sampai perjanjian baru. Konteksnya itu adalah menyiapkan kita ke langit baru dan bumi baru. Kejadian 1 ayat 26. Yuk, kita baca ayat penutupnya ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirman Allah, kalau kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di langit, di laut, dan burung-burung di udara, dan atas tanah, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Jadi kita ini dijadikan untuk segambar dan serupa dengan Tuhan. Masalah yang ada, lembah bayang-bayang maut yang kita lewati, itu tujuannya cuma satu, semua baik. Tujuannya untuk satu, kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Ini Roma 8 ayat 28 sampai 29. Sekali lagi. Ditentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Allah. Kalaupun kita hari-hari ini ngalami masalah, saya tidak tahu masalahnya teman-teman yang masih sekolah ini apa. Tidak kuat bayar SPP, dibully sama teman-teman yang lain, atau mungkin kakak-kakak, mungkin yang di kerjaan, ataupun yang punya perusahaan, lagi mengalami pilot, ya memang kondisinya seperti ini. Tapi saya mau katakan semua baik. Saya tidak tahu timeline kita hari-hari ini dihiasi dengan meninggalnya 53 awak kapal. Ya, secara daging sedih.
Siapa sih yang mau ditinggal mati oleh keluarganya? Siapa yang mau mati? Tidak ada. Tapi saya mau katakan, Tuhan kita ini gembala yang baik. Amin. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mengembalikan kita menjadi segambar dan serupa, sesuai dengan kehendak Tuhan. Gembala yang baik itu ngerti apa yang menjadi masalah kita. Seorang gembala yang baik itu harus bau domba. Ada gembala saya ngomong, aku itu ngerti kok adik-adik rohaniku itu lagi ngalami susah. Ya, saya nyeletuk. Seorang gembala itu harus bau domba. Kalau bahasa Jawanya, mambu wedus. Gembala kita yang baik itu akan ngerti. Tuhan turut merasakan kelemahan kita. Tuhan gembala, ya saya enggak ngerti ya, maksudnya anak-anak ini sekarang lagi masalahnya apa. Tapi yang saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Tapi percayalah Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Semua baik. Kalau kita ngalami masalah hari ini, kalau kita dengar sesuatu hal yang tidak enak tentang keluarga kita dan sebagainya, percayalah Tuhan gembala yang baik sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dikerjakannya untuk kita dikembalikan ke rancangan semula, serupa dan segambar dengan Allah. Sebelum kita akhiri, saya rindu kita nyanyi Semua Baik. Bisa ya semua ya? Saya main musik ya. Kak Ferry, maaf ya, saya main musik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita pujikan dari awal. Mari katakan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan pelan-pelan mari kita katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kalau kita lagi mengalami masalah hari ini, bukan berarti Tuhan tidak peduli sama kita. Ketahuilah Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, teman-teman saudara. Mungkin orang tua kita lagi mengalami sakit.
Mungkin orang tua kita mungkin lagi tidak punya pekerjaan. Mungkin kita yang jadi guru-guru ini lagi ngalamin sesuatu yang tidak enak di kerjaan kita. Tapi gembala kita yang baik itu tahu. Dia tidak pernah janjikan bahwa Tuhan tidak pernah janjikan jadi Kristen itu enak. Tuhan tidak pernah janjikan jadi Kristen itu selalu aman. Tetapi Tuhan janjikan jadi Kristen itu akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Kita punya kesempatan untuk dijadikan kembali serupa dan segambar dengan hidup. Kalau kita lagi mengalami masalah hari ini, percayalah Tuhan yang baik, gembala kita yang baik itu menyertai kita. Tuhan memberikan kita kekuatan, bahkan Tuhan berikan kita ini hidangan di hadapan para lawan kita. Betapa dahsyatnya gembala kita ini, saudara. Tuhan yang baik itu, gembala yang baik itu, menjadikan kita tetap kuat, menjalani apa yang menjadi bagian kita. Untuk itu mari bersyukur, sebab kita sudah mempunyai gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Kami tetap mempercayai Engkau dalam situasi apapun. Kami percaya gembala kami itu gembala yang baik, yang menyertai kami, memberi kami kekuatan, gadamu dan tongkatmu yang menghibur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati bangsa kami ini ya Tuhan, Surabaya, agar corona segera pergi dari Surabaya. Tuhan berkati Presiden kami Tuhan Jokowi agar bisa mengendalikan pandemi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, berkatilah gereja dan sekolah minggu kami agar dapat memberitahukan firman-firman Tuhan dengan baik. Tuhan, berkatilah kami agar selalu dalam kondisi sehat. Amin. Agar kami semua dapat kembali datang ke gereja untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Oke. Tuhan, kiranya terima kasih untuk siang hari ini, kiranya Engkau melindungi kami semua, agar kami selalu dalam perlindungan-Mu. Dan kiranya kami juga berdoa untuk para korban kapal TNI kapal selam, kiranya Engkau melindungi keluarga-keluarganya yang telah ditinggalkan. Engkau juga memberikan mereka kesabaran dan juga penghiburan bagi mereka, agar mereka tidak sedih lagi ya Tuhan. Amin. Amin. Kita tutup ya. Ayo kita doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bawa adik-adik ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga mereka, orang tua mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Bahkan mereka yang sedang dalam ujian, Tuhan juga memberi pertolongan-Mu Tuhan. Berikan hikmat, berikan akal budi, kecerdasan dan kepintaran, dan kesehatan yang sempurna. Kami serahkan Michelle, Sharon, Nicole, Selena, Sydney, dan teman-teman yang lain yang sudah live dimanapun mereka berada. Perlindungan-Mu, darah-Mu, tudung keselamatan-Mu ada bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami sudah terima banyak berkat dari Tuhan. Firman-Mu yang menghidupkan tubuh dan jiwa roh kami. Hari ini kami mau selesai ibadah, mau istirahat. Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.